Sebelum kita lanjut videonya, izinkan aku meminta waktu teman-teman untuk mendengarkan cerita di balik pembuatan video modifikasi Japstyle Part 1 ini agar tidak terjadi kesalahpahaman setelahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar teman-teman baik-baik aja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pada video sebelumnya yang berjudul cara memperbaiki keran bensin yang rusak tipe vakum, aku bilang di sana bahwa aku akan upload video tentang motor Thunder 125 dimodifikasi menjadi Japstyle atau ala-ala Japstyle setelah video tersebut. Nah, sekarang adalah waktunya. Akan tetapi, aku mengalami masalah di mana ruang penyimpanan internal aku penuh saat setelah edit video di salah satu aplikasi editing video, yaitu KineMaster. Kemudian aku lakukan proses ekspor video untuk bisa masuk ke galeri, dan kemudian rencananya langsung aku upload. Akan tetapi setelah menunggu hampir 1 jam, ya sekitar 50 menit kurang lebihnya, video ekspor sudah mencapai proses sekitar 70%, dan kemudian tiba-tiba proses ekspornya itu terhenti dengan adanya pemberitahuan KineMaster bahwa memori internal aku penuh. Nyesek banget. Padahal sebelumnya melakukan proses ekspor itu aku melihat atau membaca ruang kosong untuk bisa lakukan proses ekspornya 5,85 GB. Sedangkan jumlah total video yang aku edit tersebut 5,65 GB seingat aku. Berarti masih menyisakan ruang kosong sekitar 200 MB. Iya dong, dari selisih 5,85 ke 5,65 GB masih kosong 200 MB-an kan. Nah, aku pede dong, masih sisa 200 MB kok. Tetapi nyatanya proses ekspornya gagal. Jadi ceritanya begini. Dari video part 1 ini tuh adalah penggabungan dari 3 video record langsung saat prosesnya. Video 1, video 2, ada video 3. Nah, video 1 tuh jumlahnya 3,1 GB, video 2 jumlahnya 1,8 GB, dan video 3 jumlahnya 3,9 GB. Jadi jika di total tuh jumlahnya 8,8 GB dari 3 video itu, dan total waktu putarnya 2 jam. Nah, tiga video tersebut aku lebur di KineMaster, di aplikasi editing video itu, agar bisa maksudnya agar bisa aku papas waktu prosesnya. Yang sekiranya perlu aku hilangkan ya aku hapus, yang sekiranya perlu aku percepat ya aku percepat. Tujuannya tidak lain, harapannya agar video yang aku buat ini mudah dimengerti untuk pemula yang mau memodifikasi sepeda motornya menjadi Japstyle atau ala-ala Japstyle, dan enak untuk ditonton. Kembali lagi ke ruang penyimpanan. Aku sudah memperhitungkan sebelum aku lakukan proses edit 3 video di KineMaster, aku punya 6,1 GB ruang penyimpanan kosong, dan kiranya dari total 8,8 GB itu, dari total 8,8 GB video 3 video itu, aku bisa pangkas menjadi 4 atau 5 GB dalam aplikasi editing video tersebut. Kenyataannya lain. Oke, aplikasi KineMaster ngasih tahu memori penyimpanan penuh saat proses ekspornya. Aku pikir video itu udah oke, udah jadi, cuma butuh ruang penyimpanan kosong aja.
Nah, aku lari ke menu setting di handphone atau menu pengaturan. Terus aku ke penyimpanan. Saat itu bukan 86% dan 9,10 GB kosong, tapi 100% digunakan, 204 MB kosong. Oh, di sini aku mikir, mungkin proses KineMaster berhenti di 70% saat proses itu udah nyimpen hasil edit video yang aku bikin yang jumlahnya 5,65 GB itu. Nah, 30%-nya berarti butuhlah sekitar 1,7 GB. Maka di menu setting tersebut aku lari ke penyimpanan. Aku lari ke menu foto dan video. Aku lari ke menu gambar. Aku klik kamera. Nah, satu dari video original yang pertama dibuat yang jumlahnya 3,1 GB itu aku hapus. Setelah dihapus, alhamdulillah tuh ruang penyimpanan kosong. Punya memori bebas sekitar berapa ya? 3,3 GB. Iya, sekitar 3,3 GB. Balik lagi aku ke KineMaster. Tujuannya mau ngelanjutin proses ekspor yang tadi belum berhasil. Taunya saat aku klik ekspor, proyek katanya file rusak. Nyesek banget itu di situ. File rusak di menit 1,06 atau 04 atau berapalah, pokoknya 1,0 sekian. Aku panik dong. Aku cari cara apapun, gimana caranya bisa balik lagi video aku itu. Soalnya aku udah korek-korek di galeri, di file sampahnya nggak ketemu. Terus aku ke akun Google, di menu apa ya, di menu data dan personalisasi kalau nggak salah ya. Di menu data dan personalisasi aku korek-korek di sana, ternyata nihil juga, nggak ketemu juga. Aku cari-cari cara lewat ya tanya-tanya temen, browsing di Google, browsing di YouTube. Dari info yang aku dapat, aku download banyak APK lah. Aku banyak download aplikasi yang bisa ngembaliin foto dan video yang udah terlanjur dihapus secara permanen itu. Aku download aplikasi banyak sih. Aku download aplikasi kayak recovery video, Dumpster, video recovery, video recycle bin, pemulihan video yang dihapus, pemulihan video dan kembalikan video yang dihapus. Nah, itulah nama-nama aplikasinya yang udah aku download untuk ngusahain video aku bisa balik lagi ke galeri. Tapi usaha aku nihil. Walaupun sampai ada yang berbayar kayak Dumpster, yang berbayar itu sama aja, nggak ketemu juga video yang aku cari. Dibuat nggak bisa tidur itu gara-gara video hilang. Waduh. Aduh, begitu ceritanya teman-teman. Jadi teman-temanku yang baik, sahabat-sahabatku yang baik, dan semua saudara-saudaraku yang udah ngeluangin waktu kalian buat dengerin cerita di balik proses pembuatan video part 1 ini. Makasih banget atas semuanya. Aku nggak bisa maksa, aku nggak maksa kalian untuk subscribe channel ini. Aku mau dapat subscriber yang murni. Aku mau dapat subscriber yang ikhlas bener-bener ngesub, yang bener-bener emang suka dengan konten yang aku buat, dan menunggu untuk konten-konten berikutnya yang akan aku suguhkan. Oke, sekarang untuk nebus kesalahan dari video yang
udah hilang itu, aku jelasin aja di sini ya. Jadi dalam video yang udah kehapus itu, isinya adalah proses di mana motor masih standar. Masih standar tinting. Aku punya customer ceritanya minta untuk ubah tampilan motor itu jadi Jap Style. Jadi customer aku tuh minta motor Thundernya itu dimodif jadi Jap Style. Aku tanya budgetnya ada berapa, katanya budgetnya ada sekitar 4 jutaan. Dengan budget segitu sih sebenarnya nggak cukup buat modif Jap Style, tapi dengan budget kurang lebih segitu, itu pun minta diperbaiki pula mesinnya. Kayak katanya tuh motornya ngebul, karena berhubung itu customer setia dari dulu. Dari dulu aku punya bengkel. Iya, punya bengkel motor, dan sekarang aku nggak punya bengkel. Bengkel udah aku take over, udah aku jual gara-gara pandemi ini nih. Kok jadi curhat? Oke, lanjut ya. Terus aku mutusin dengan dana kurang lebih segitu, aku beli paket komplit Jap Style di salah satu marketplace Indonesia. Udah datang paketnya, isinya ada tangki, keran bensin, tutup tangki, bracket lampu depan, sen depan belakang klasik, spion, exhaust wrap, stang, jok, adaptor U, cover box aki, headlamp, spakbor, ya spakbor depan belakang, speedometer, apalagi ya. Oh, ini aku punya gambarnya nih teman-teman, tuh gambarnya. Nah, itu part paket modifikasi Jap Style yang aku beli lewat marketplace. Oke, part tersedia nih, aku eksekusi motornya. Setelah bodi motor aku copot, tangki, cover box aki, jok, bodi belakang, spakbor depan belakang, headlamp, sen, lampu stop, dan juga komponen-komponen elektrikal lainnya seperti aki, CDI, regulator atau kiprok, coil, sampai kabel bodi harus kita copot. Tujuannya agar memudahkan kita pada proses pemotongan rangka dan komponen mana saja yang aku hilangkan dengan cara menggerindanya. Kebetulan aku punya motor Suzuki Thunder 125 juga, walaupun punya aku non Kickstarter, sedangkan yang akan dimodifikasi ini tipenya sudah Kickstarter. Tapi rangkanya sama kok. Lanjut. Step kedua, setelah kita lucuti semua body-body dan komponen-komponen elektrikal plus kabel bodinya tadi, kita papas dudukan CDI. Plat yang mengganjal tangki ini, plat baut dudukan aki plus slot jok ini, plat dudukan bodi belakang kanan kiri, plat kancing jok, dan tak lupa as yang melintas ini. Salah satu tulang penguat kerangka kita potong sisi kanan kirinya. Setelah itu, buat dudukan slot depan tangki custom percis seperti slot bawaan motor. Akan tetapi posisinya di belakang slot bawaan motor. Nah, itu dilas. Itu dilas aja pakai as yang diameternya sama seperti bawaan motornya. Tujuannya agar karet original tangki bawaannya itu bisa dipakai tetap ikut teraplikasi ke tangki custom. Karena kebetulan lebar karetnya sesuai dengan tangki custom. Hanya saja
as penopang tangkinya butuh agak panjang dari standar bawaan motornya. Buatlah as penopang itu mirip seperti bawaan motor. Ada ring stoppernya di sana. Tujuannya mengurangi tangki oblak. Jadi tangki bisa stand dan presisi. Kelar as penopang, teman-teman juga buatkan dudukan baut pengikat tangki sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan tangki custom. Oke, jika sudah, silahkan install dulu tangkinya dan pasang baut pengikat tangkinya. Ambil jok dan BHLU untuk mengatur seberapa banyak rangka belakang yang harus teman-teman potong dan penyesuaian pada BHLU atau sambungan rangka belakang pada kebanyakan motor custom Japstyle ini. Di video ini, untuk penyesuaian BHLU dan rangka bawaan motor, aku melakukan dan memperlakukan rangka bawaan motor yang mengikat lebar BHLU dari paket modif yang aku beli ini. Maksudnya gini nih. Kita mau sambungkan BHLU ini dengan rangka, tapi harus disesuaikan dong lebarnya. Iya, jadi harus disesuaikan dong lebarnya, lebar BHLU sama rangka. Ternyata aku temuin lebar BHLU dengan rangka lebih kecil sekitar 1,5 cm dari rangka. Maka yang aku lakukan untuk penyesuaiannya dengan cara menciutkan rangka agar pertemuan sambungannya bisa pas dengan BHLU ini nanti setelah kita lakukan proses pengelasan. Proses pengelasan. Alah, kayaknya nih bablas nih. Aku ceritanya teman-teman. Aduh, sorry ya. Kayaknya bablas dah. Penjelasan di atas tuh tentang urusan BHLU dengan rangka itu ada di video yang jumlahnya tuh 1,8 GB deh kalau nggak salah. Ada di situ. Maaf ya. Oke, lanjut tonton videonya aja ya. Oke, lanjut tonton videonya aja teman-teman. Ini dia videonya. Baik teman-teman, jadi sebelum kita lakukan proses pemotongan pada rangka, maka perlunya kita memperhatikan komponen yang akan kita install pada motor yang akan kita modifikasi ini kiranya bisa terpasang dengan baik atau tidak. Maka kita perlu memperhatikan bagian-bagian rangka mana saja yang perlu kita lakukan pemotongan atau kita hilangkan. Maka kita coba dulu pasang komponen ini, tangki, jok, dan BHLU ke standar 125 ini. Kiranya komponen-komponen yang seperti ini apakah mengganggu, maka kita harus sesuaikan dulu dari part yang akan kita pasang ini. Pertama kita coba pasang tangki dan jok, kiranya bisa kita punya gambaran bahwa mana saja yang perlu kita lakukan pemotongan terlebih dahulu untuk bisa disesuaikan. Nah, jadi begitu bentuknya setelah kita pasang. Setelah kita pasang tangki, jok, dan BHLU, maka kita punya gambaran bahwa bagian mana saja yang perlu kita potong untuk bisa disesuaikan dengan komponen baru ini. Jadi setelah saya amati bahwa komponen rangka yang akan kita potong adalah di bagian
dalam sini di bagian dalam sini ada dudukan CDI, satu lagi behel yang ada di tengah untuk menopang tangki bawaan motornya. Dan ini bagian sini juga bagian mana lagi tadi ya, oh begini jadi nih. Oke. Nah, jadi lebar dari BHLU ini dengan rangka nantinya jika kita lakukan pengelasan, maka BHLU ini tidak sejajar dengan rangka bawaan motor sekitar 30% kemiringannya. Maka untuk menyesuaikan kita perlu penyesuaian apakah BHLU ini yang akan kita lebarkan posisinya untuk bisa mengejar rangka bawaan motor ini, atau rangka bawaan motor ini yang akan kita ciutkan menyesuaikan pada BHLU ini. Tapi berhubung tadi aku lihat ini tuh tebal banget nih, ini tebal sekali. Tadi udah coba aku bengkek dengan peralatan yang seadanya, dengan peralatan yang aku punya. Aku nggak bisa bengkokin BHLU ini. Jadi mungkin nanti yang akan aku lakukan adalah aku membuat rangka motor ini menjadi ciut untuk bisa mengejar lebarnya BHLU ini dengan cara aku akan patahkan ini, aku akan buang dulu ini, komponen ini akan kita buang dulu. Nanti setelah itu kita pukul bagian kanan dan bagian kiri agar rangka ini bisa menciut untuk bisa mengikuti lebarnya BHLU ini. Sebetulnya kalau ini bisa aku lebarkan tadi dengan cara aku sendiri manual, aku bisa langsung potong bagian sini. Karena jika dilihat kebutuhannya, jok ini panjangnya tidak melebihi rangka bawaan motor, maka jika aplikasi BHLU ini segini, maka kita hanya perlu potong di sini. Nih, kita hanya perlu potong di sini. Di bagian sini kita potong langsung pun bisa. Tapi aku memikirkan saat pengelasan nanti agar bisa pas dan rapi, maka lebar dari kedua sisinya rangka bawaan ini harus bisa sesuai dengan BHLU ini. Oke, teman-teman, tanpa panjang lebar kita lakukan proses pemotongan. Jadi pertama yang aku akan lakukan pemotongan adalah di bagian sini. Ini kita hilangkan karena tadi mentok di bagian tangki. Ini dudukan CDI juga mentok di bagian tangki. 2 ya. Nah, lantas aku akan potong bagian sini dulu. Bagian sini, dan sini.
Baik, jadi teman-teman, kita sudah potong ke 3 bagian yang ada di sini, dan ini. Ini ya komponennya. Nah, tinggal kita sesuaikan BHU ini dengan rangka. Kita pukul. Oh ya, jadi sebelum kita lanjutkan proses pencetan dengan cara memukul seperti tadi, baiknya kita harus mengetahui lebar dari standar rangka bawaan motor yang sedang kita kerjakan ini berapa sih lebarnya, untuk menghasilkan apa yang kita mau. Tujuannya agar angka motor ini kan sejajar dengan BHU yang akan nantinya kita bahas. Nah, seperti ini kondisi sekarang kan tidak sejajar, artinya rangka itu masih kurang menciut ke bagian dalam tuh, sekitar ya mungkin sekitar hampir 1 cm. Jadi kita harus menciutkan ini agar BHU ini bisa kepasang. Sebetulnya banyak cara, bisa dengan kita lebarkan BHU ini, tapi kan alasannya itu udah aku jelasin sebelumnya. Ini lebarnya sekarang, kalau kita lihat bersama, lebarnya itu sekitar 10 cm. Nanti aku akan buat di bawah ini, di bawah 10, paling tidak sekitar 8 atau 7 cm. Karena walaupun kekurangan di sini 1 cm, tapi kondisinya adalah menirus. Kondisinya nanti seperti ini, menirus. Otomatis hasil yang kita dapat dari sini lebih kecil ketimbang sini. Iya, memang banyak cara untuk bisa rangka ini kita ciutkan dengan cara, ada yang bilang dibakar, mungkin ada yang dengan cara simpelnya tuh dibakar. Tapi berdasarkan pengalaman yang aku tahu dari spesialis press body motor, kalau rangka bekas bakaran itu atau bekas dibakar, nantinya rangka itu akan getas. Lambat laun seringnya dipakai, rangka itu mengalami keropos akibat hasil dipanasi, akibat hasil pemanasan api las. Kedua, dengan cara kita paksa, ini kita ikat pakai tambang atau pakai tali yang kuat. Kita ikat, kita press sampai bertemunya sejajarnya kondisi BHU dan rangka. Lantas kita tetel las menggunakan besi yang tidak terpakai sementara. Kita tetel las agar dia kondisinya tetap, baru
kita las ini. Tapi hal tersebut berdampak negatif saat adanya titik las yang kurang maksimal, titik las yang kurang kuat. Kondisi sebelumnya kan rangka ini melawan, tidak, maksudnya rangka ini tuh melawan, jadi yang dikhawatirkan itu las-lasan itu bisa copot akibat daya tarik dari rangka bawaan motor ini. Maka paling amannya adalah dengan cara menjahitkan secara manual, baik manual tanpa alat press atau manual dengan cara dipukul. Udah dapat nih teman-teman, tuh rangkanya udah menciut sampai ke angka 7 cm, kurang 7 cm ya, sekitar 7 cm. Ini kelihatannya udah hampir jajar, udah jajar, malahan berlebihan. Oh, kelebihan. Ntar ya, kelebihan kayaknya deh. Oh iya, kelebihan. Oke, kelebihan.
Nah, udah kembali ke kembali apa namanya, itu udah berkurang. Sekarang kondisinya 7 cm, pas 7 cm, tadi kurang dari 7 cm. Mudah-mudahan jajar ya. Oke. Aduh. Oke, sejajar. Mungkin toleransinya sekitar 1 mili. Oke, nanti ini bisa kita langsung potong karena udah kondisinya sejajar seperti ini. Bisa kita langsung potong di area sini, mungkin ya pasnya area sini karena sebelumnya sudah kita ukur di bagian depan, kita pasang tangki jok, maka kita dapat hasil nanti saat kita sambung dengan BHU. Ini didapat posisi di sekitar sini. Ini udah ada marking sama aku nih, udah aku marking walaupun sama kecil. Ya, kira-kira kita taruh di sini, nanti kita tandain pakai spidol atau pulpen biar lebih pas potongnya. Tapi sebelum semua itu kita lakukan, artinya sebelum kita potong rangka ini, baiknya kita buat dudukan tangki. Jadi tangki itu harus duduk paten dulu. Nanti kita ukur karena dudukan tangki bawaan motor ini enggak sesuai di tangki customan, maka kita harus buat dudukan lagi di sini, di belakangnya, persis di belakangnya. Nah, jadi kita akan tempel dudukan besi untuk dudukan tangki ini di sini, teman-teman. Kita ukur keseimbangannya tuh. Nah, begini. Nanti kalau kelebihan kita bisa potong. Tadi memang ini sih kalau dilihat di sini. Ini, nah ini tuh nggak bisa masuk. Tapi nanti kita ukur berapa lebar yang dibutuhkan, baru nanti kita potong. kita buat center, mana ambil titik tengah, nanti mana yang lebih itu kita potong. Sudah kita las besi dudukan tangkinya di sini. Selanjutnya kita tinggal ukur kebutuhan yang diperlukan untuk
lebar dari tangki ini. Caranya aku menggunakan sebatang lidi yang dipotong. Lalu ini kenapa ada dua, jadi tuh, jadi kalau kita pakai yang ini lebih panjang daripada yang di depan, maka memang pas tuh. Nah ini ngepres, tapi kita juga harus memikirkan saat nanti terpasangnya karet dudukan tangki ini akan lebih ngepres lagi, bahkan bisa nggak masuk tangkinya. Jadi kita harus pakai ini untuk menyesuaikan, pakai karet ini untuk menyesuaikan. Caranya kita pasang dulu gini, kita pasin kira-kira ya, kita pasin begini, kira-kira kebutuhannya sesuai atau enggak. Nah ini ya teman-teman, jadi nanti lebar besi yang udah kita las itu kita potong seukuran lidi ini, baik kanan ataupun kirinya harus center agar tangki terpasang tidak goyang. Sudah. Nah sekarang teman-teman udah kepasang seperti ini, jadi kita bisa tahu mana yang bagian sebelah mana yang akan kita potong nanti kalau kita sesuaikan dengan BHLU ini. Nah kalau kita sesuaikan dengan BHLU ini mungkin sekitar segini kita potong, tapi aku nggak akan potong segini, nanti aku akan potong di bagian persis di sini. Nah di bagian ini nanti aku potong, kemudian BHLU nya pun mengalah di area sini. Tujuannya agar lebih kuat, karena di sini ada plat penguat rangka. Nanti kita buat dudukan tangki juga di bagian sini. Nanti kita buat dudukan tangki ini, bagian belakang juga dudukan jok, plat untuk dudukan jok. Nah sudah kepotong teman-teman, jadi kita las
bagian behelnya seperti ini nanti. Tuh kan rujukannya udah pas dengan rangka, sudah pas, hanya toleransi sekitar 1-2 mili nih. Nanti bisa disesuaikan dengan cara jelas. Selanjutnya kita potong sesuai kesepakatan tadi, karena ada spare di area sini, maka ini kita potong sesuaikan dengan kebutuhan jok. Oke teman-teman, sudah terpotong. Jadi tinggal kita tempelkan atau kita las BHLU ini ke rangka. Coba kita pasang joknya. Nah, tadi ternyata aku potongnya kelebihan. Yang seharusnya aku potong di bagian yang aku tandain ini, sebelah sini, tapi ternyata aku potong sini. Salah potong. Walaupun begitu, tapi ternyata malah pas ukurannya. Aku nggak perlu potong-potong lagi, udah pas nih ukurannya. Nih, ini ukurannya udah pas. Tuh, pas banget lah pokoknya. Nah, ini udah pas, agak sedikit menjorok ke dalam tuh bagian behelnya, tapi oke lah, nggak apa-apa. Nah, tinggal kita las ya. Nah, nanti kan kita las seperti ini, modelnya model las round. Walaupun las round atau las keliling, tapi kekuatan dari las-lasan itu nggak menjamin maksimal di kemudian hari akan baik ya. Nah, karena kalau posisi las di sini las keliling, nanti kan si rider ada boncengernya. Nanti kalau misalnya boncengernya bebannya berat juga kan berbahaya, las-lasannya bisa patah dan mengakibatkan seperti ini. Nah, untuk menjaga itu, maka kita antisipasi dengan kita tambah besi isi masuk ke sini. Nah, sini juga masuk ke BHU nya. Nah, seperti ini. Baru kita las, kita rapikan dengan kita las. Sekalipun nanti ada kerusakan pada las-lasan atau las-lasannya makin tahun makin meropos, tapi kita punya antisipasi dari besi yang kita taruh di dalam pipa rangka dan BHLU. Tuh, jadi sekalipun tanpa las-lasan pun udah kuat. Oke, baik, kita langsung las aja ya, untuk menjaga tidak meleset atau las-lasan itu biar rapi, maka kita harus pertemukan tub rangka dan tub BHLU ini.
Oke, sementara tetel dulu, kita sesuaikan lagi dengan joknya. Jika sudah dirasa sesuai, nanti kita las permanen. Kelihatannya udah pas teman-teman nih. Tuh, ini juga udah duduk. Oke, tinggal kita las permanen. Setelah itu kita tinggal beri kekuatan di rangka tengah, kekuatan dari besi, dan untuk kita buatkan dudukan baut jok di area sini. Besi lagi di sini, dudukan stopper jok dan dudukan baut tangki belakang.